Hai sahabat Ayu, senang sekali kita bertemu pada hari ini untuk berbincang-bincang dengan seorang bintang tamu yang sangat spesial dan saya juga berada di tempat yang sangat spesial juga, yaitu dari Perpustakaan Habibie dan Ainun yang terletak di Jakarta Pusat, dan saya dibaluti oleh batik limaran yang cantik karya Ibu Insana Habibie dengan fashion stylist Rati Atikah. Nah, siapakah bintang tamu kita sore hari ini? Beliau adalah seseorang yang sangat spesial karena buat saya melihat bagaimana perkembangan karirnya mulai dari tahun 1991 sudah mendedikasikan diri pada dunia musik di Amerika Serikat untuk kemudian pada tahun 1993 beliau menuju ke Indonesia dan fokus mengembangkan karirnya sebagai seorang harpis ternama. Ya, dan pasti Anda sudah bisa menebak ya kira-kira siapakah beliau. Tidak hanya itu, beliau juga mungkin satu-satunya pemusik yang mendapatkan predikat Certified Music Practitioner di Indonesia. Beliau juga sejak tahun 2000 mengembangkan Music for Healing and Transition. Segera kita jumpai Maya Hasan. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Ayu Show. Nah, Mai, kita langsung saja ya. Saya udah lihat di sebelah Maya ada harpanya. Ini kayaknya jadi babynya Maya terus ya. Harpa ini ya, Maya. Boleh Ini dong? soulmate, Mbak. Ini Oh, soulmate ya, bukan Ya. baby lagi, udah soulmate ya. Oke, Ini nggak Mai. pakai pensiun ini. Iya, nggak pernah pensiun. Saya juga berharap Maya terus berkarya dengan harpanya, Mai. Nah, Mai, boleh cerita nggak dulu kenapa mimpi menjadi seorang musikus dan kenapa memilih harpa? Karena harpa menurut saya adalah salah satu alat yang tidak hanya mahal, tetapi alat ini juga sangat peka ya, Mai ya. Nggak bisa kena panas, harus di dalam cuaca atau suhu tertentu. Kemudian juga kan Maya juga sering keliling Indonesia ya. Jadi harus sangat hati-hati. Kemudian juga memainkannya juga tidak mudah. Jadi ingin tahu nih apa yang menginspirasi Maya kemudian untuk memilih harpa. Oke. Waduh, Mbak, itu aku ngeri banget sih. Kalau aku tahu dari dulu mitosnya seperti ini, aku mungkin nggak jadi main harpa, Mbak. Gitu. Tapi pada saat aku dulu memutuskan mau main harpa, sebenarnya karena sedikit sedikit kepingin kepingin beda sama kakakku. Mas Iwan bukan ya? Kompetitif. Jadi, jadi aku punya kakak yang luar biasa genius sebagai musisi, namanya Iwan, dan bahkan sampai sekarang pun juga actually he's my inspiration. Dan dia tuh dari kecil aku tuh didudukin, aku nggak boleh bergerak, duduk gitu kan. Terus dipasangin tuh lagu-lagu sama dia. Mulai dari klasik sampai Metallica, sampai Led Zeppelin dan sebagainya. Dan aku si Maya yang nggak ngerti ini karena terintimidasi ya sama kakaknya. Jadi ya udah duduk aja deh gitu. Karena kalau aku berdiri aku dimarahin. Jadi ya udah aku duduk aja di situ. Jadi aku mendengarkan lagu-lagu itu, Mbak, dari aku masih kecil. Gitu. Terus kakakku ini multi instrumentalis. Jadi aku mau berusaha mencari alat musik yang dia nggak bisa. Awalnya aku main biola. Ketika main biola, terus tiba-tiba dia main cello. Jadi aku ganti lagi, Mbak. Gitu. Terus aku sempat beberapa kali gonta-ganti dari biola, cello, dan harpa ini yang ketiga. Kemudian flute. Aku main flute juga. Ya, karena waktu dari dulu aku SD itu aku selalu aku main recorder dan itu setiap tahun tuh kita lumayan aktif ya di SD Tarakanita. Setiap tahun main di Lubang Buaya dan sebagainya dan ada satu excitement tersendiri dengan memainkan alat musik. Kemudian aku mencoba main flute. Ketika lagi les flute dengan Pak Joko yang beliau sempat menjadi guru di UI,
eh, ada poster harpa. Kemudian aku tanya, Pak, itu alat apa ya? Itu harpa. Itu gimana mainnya, Pak? Wah, mungkin bisa tanya sama, ini aku kenal nih, namanya Heidi Awi. Oh gitu, aku minta deh nomor teleponnya. Jadi aku nggak punya konsep bahwa itu mahal, kayak murah atau apa, aku nggak punya sama sekali, Mbak. Terus akhirnya aku nelpon Mbak Heidi, dan disitulah saya pertama kali melihat harpa, dan sampai rahangnya kayak mau copot gitu ya. Ini aneh banget sih, gimana mainnya gitu ya. Terus akhirnya aku memberanikan diri memegang, dan itu gemeteran, masih inget banget harpanya Mbak Heidi. Dan akhirnya aku mulai memberanikan diri untuk membuat proposal pada orang tuaku. Pada saat itu aku SMP. Aku bilang, aku mau main alat musik namanya harpa. Apa itu harpa? Ya begini, alatnya besar, pakai senar, gini-gini. Terus aku ingat banget, mami papi almarhum tuh lihat-lihatan, terus gimana ya, akhirnya kayak mereka berdiskusi lumayan panjang, sampai akhirnya mereka ketemu dengan Mbak Heidi, dan mereka mengancam saya, awas kalau kamu sampai ganti lagi. Itu Mbak. Ya, oke. Jadi ini adalah buah tanggung jawabnya Maya kepada orang tua setelah gonta-ganti berapa kali, dan ini memang kalau dibeliin memang termahal, jadi nggak boleh ganti lagi. Dan sticknya Maya sampai sekarang udah berapa? 30 tahun lebih mungkin, Mai. Lebih Mbak, lebih ya. Ya, kita bisa lihat nih slide foto-fotonya Maya ketika tampil dengan harpanya sambil kita ngobrolin soal harpa ini, Mai. Nah, kemudian Mai, lebih jauh lagi Maya kemudian menemukan apa yang disebut dengan music for healing. Setelah Maya menjadi seorang profesional musikus dengan alat harpa ini, Maya menemukan music for healing ini. Memang ketika bicara dengan teman-teman di psikologi, itu memang ada digunakan musik untuk healing. Dan teman psikologi saya mengatakan bahwa tapi yang sangat unik ini adalah dengan menggunakan harpa. Nah, boleh nggak Mai, ini gimana kaitannya music for healing dengan menggunakan harpa ini yang digunakan juga untuk palliative care juga. Ini palliative care ini lebih untuk menenangkan mungkin ya Mai, untuk orang-orang yang memang sudah mengalami kesakitan ya, begitu Mbak? Ya. Oke Mbak, jadi wah aku senang banget sih mendengar ini. Pada tahun 1999, aku mengalami satu stagnasi, di mana aku adalah seseorang yang selalu memperbarui mimpi aku untuk kurun waktu 5 tahun. Nah, jadi aku selalu punya target Mbak, untuk memacu diri aku. Pada saat itu aku sudah aku menjadi orchestral harpist dengan harpa yang besar itu. Aku udah main concertos, aku sempat menjadi first harpist, principal harpist untuk Malaysia National Symphony Orchestra. Wow. Kemudian aku main di Surabaya dan sebagainya. Apa ya? Aku tiba-tiba nggak menemukan aku nih mau kemana gitu Mbak. Dan sedangkan aku dari kelas 4 SD aku sudah mempunyai sebuah pertanyaan. Untuk apa sih ada Maya di dunia ini? Gitu. Nah, purpose-nya Maya nih ya. Iya. Nah, ketika tahun 99 saya tidak menemukan jawaban, mulai resah tuh. Akhirnya saya melakukan satu research, sebetulnya berdasarkan hal yang simpel. Pertanyaan dari teman-teman media bahwa, Mai, kenapa sih milih harpa? Dan kenapa sih harpa itu kok suaranya selalu identik dengan malaikat, dengan Cupid, dan kenapa selalu adem. Berdasarkan ini saya mulai mencari apa sih karakteristik dari harpa, dan akhirnya aku menemukan ada pemain-pemain harpa yang melakukan dan menggunakan harpa untuk healing by the bedside gitu. Jadi yang ini untuk palliative care. Kemudian yang mana ini membuat saya sangat curious kali ya. Bagaimana caranya? Kan pasti
ada sebuah teori atau ada sebuah basis yang mendasari ini sehingga orang-orang ini yakin dan bahkan terjadi improvement, terjadi reaksi-reaksi tubuh secara fisik dari pasien-pasien atau klien-kliennya ini yang membuat mereka menjadi lebih cepat sembuh. Gitu. Akhirnya aku menemukan ada beberapa program ini di Amerika ya, dan saya mulai mengkontak mereka dan saya waktu itu memulai perjalanan my first step of this journey adalah 2 bulan saya pergi dari bulan Januari dan saya kembali bulan Februari akhir. Saya keliling Amerika dan akhirnya berakhir di Rusia. Itu kenapa saya bisa berakhir di Rusia saya juga nggak tahu, Mbak. Jalan hidup aku tuh aneh banget sih, Mbak, sebenarnya. Tapi anyway, aku akhirnya mengerti gitu bahwa ada satu karakteristik dari gelombang harpa ini, di mana ketika satu dawai dibunyikan, ini aku bunyiin ya. Ya. Ini adalah nada C atau do ya. Nah, di dalam satu nada ini ternyata ada banyak sekali harmoni lain. Jadi ini sebetulnya seperti spektrum. Kenapa harpa itu dibilang alat musik yang sangat tepat untuk melakukan healing ini? Karena tubuh kita mendengar spektrum-spektrum yang lain. Sementara telinga kita hanya mendengar satu nada. Tapi sebetulnya itu kayak kalau sinar tuh kayak sinar putih, Mbak. Di dalam sinar putih ada macam-macam warna. Nah, ini begitu juga dengan harpa. Dan secara gelombang pun juga sangat sempurna. Jadi ketika gelombang itu dikalikan berkali-kali lipat, itu membentuk angka 8. Dan angka 8 itu juga identik dengan infinity. Iya, dengan infinity. Jadi abadi ya, muter ya. Nggak ada putus, tidak putus. Ya. Dan ketika itu dipaparkan kepada tubuh kita, maka dia merupakan satu koherensi yang sempurna, sehingga tubuh kita itu dengan mudah menyerap karena tidak ada hambatan apapun. Oke. Jadi itu bisa dibilang tidak terlihat tapi dirasakan ya, Mai? Betul. Ini yang bisa disebut sebagai bagian dari metafisika atau frekuensi? Bagian dari metafisik sih sebetulnya, Mbak. Oke. Jadi kalau metafisik itu sebetulnya dia nanti berhubungan lagi dengan apa yang disebut dengan golden ratio, yaitu Fibonacci teori ya, tentang elemen-elemen geometris yang ada di alam semesta ini, dan itu semua perbandingannya itu perbandingannya baku, Mbak. Dan teori-teori ini seperti golden ratio dan sebagainya ini yang dipakai oleh Pythagoras ketika dia mau mengukur akustik dari sebuah ruangan memakai alat monokord. Ini mungkin agak jadi terlalu teknis ya, Mbak. Tapi artinya sebetulnya musik itu bukan sesuatu yang musik itu adalah sesuatu yang sangat ilmiah dan itu sangat bisa kita pakai untuk memperbaiki kesehatan kita. Ya, that's the point. Itu poin yang pentingnya ya. Jadi musik bisa digunakan untuk memperbaiki kesehatan kita. Karena bisa juga begini, Mai. Kadang-kadang kalau misalnya kita mengalami luka batin, katakan misalnya kita lagi kebawa perasaan, putus cinta dan sebagainya. Dengerin lagu yang sedih-sedih, kita semakin mellow. Tapi kalau kita dengerin lagu yang semangat, saya sih cuman mengidentifikasinya seperti itu ya untuk yang mudahnya saya. Ketika kita mendengar lagu yang semangat, kita bisa merasa menjadi hidup kembali. Nah, kira-kira persamaannya seperti itu ya, Mai. Seperti ketika kita juga, Maya cerita kepada saya mendengar suara-suara yang datang dari alam, suara desis angin, kemudian suara ciutan burung, seperti itu mungkin ya, Maya? Betul Mbak, betul. Jadi, nah
aku terangin sedikit kenapa ketika kita mellow itu kita rasanya nyambung ya dengan lagu-lagu yang mellow baik secara nada maupun secara kata-kata. Iya. Ya, karena sebetulnya emosi kita itu ada frekuensinya, Mbak. Jadi misalnya joy itu adalah 540 Hz ya. Kemudian kita enlightenment atau pencerahan, pengertian akan hidup yang mendalam itu adalah di 600 ya. Nah, perasaan-perasaan atau emosi seperti ketakutan, rasa sedih, rasa dicuekin gitu ya, itu very low. Itu ada di 100-an. Rasa marah dan sebagainya itu 100. Nah, ini berkorelasi. Jadi kenapa saya juga akhirnya memakai belajar lagi quantum physics sampai akhirnya kepada ini mungkin nanti ya kita bahas ya Mbak. Ya, betul. Resonance adalah bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Einstein bahwa everything is vibration itu betul. Jadi dari mulai warna mempunyai vibrasi, essential oils mempunyai vibrasi, kemudian perasaan kita mempunyai vibrasi, mempunyai frekuensi ya. Jadi begitu itu ada pergerakan, dia ada nadanya sebetulnya. Nah, nada-nada yang tidak terdengar ini sebetulnya kemudian nyambung kepada si harpa ini atau alat-alat musik lain, dan nyambung juga dengan misalnya cakra, pusat-pusat energi di dalam tubuh kita. Kemudian nyambung lagi dengan organ-organ tubuh kita. Itu kayak misalnya gini Mbak, ini nada do, nada C ini adalah korelasinya dengan root chakra atau cakra pertama kita. Nada re, ini cakra kedua kita. Dan warnanya oranye, nada yang pertama tadi merah, oranye, sekarang oranye. Nada ketiga E, ini cakra ketiga, warnanya kuning. F, ya. Kemudian G, F ini hijau, G biru, kemudian A, ini warnanya nila, dan ini ungu atau putih. Nah, ini berkorelasi dengan organ-organ kita. Di sini adalah yang C ini adalah alat reproduksi kita, kemudian D bagian perut bawah, kemudian E bagian lambung, F bagian jantung, G leher, A di tengah dahi ini adalah sebuah kelenjar yang sangat penting untuk kita, yaitu kelenjar pituitary, yang ini mengatur sleep wake cycle, kapan kita tidur, ketika kita tidak bisa tidur, ternyata ada gangguan di nada-nada ini, di kelenjar ini, maaf. Kemudian akhirnya di ubun-ubun kita adalah B, yaitu adalah crown chakra kita. Oke. Menarik ya, jadi ada hubungannya tangga nada yang saya tahu dulu belajar ada 7 nada, itu ternyata bisa ada asosiasinya dengan 7 cakra yang kita miliki ya Maya? Betul. Ya, oke. Nah, Jadi pengetahuan baru nih. Iya. Nah, ketika dia sudah dirangkai menjadi melodi, menjadi lagu, tentunya ada unsur emosi yang masuk. Emosi dari sang penciptanya, sang komposernya. Ya, mungkin dia membuat lagu itu dia juga sedang patah hati, sehingga kemudian kita yang mendengarkan kita menangkap koneksi itu, energy wise, ya. Jadi kalau sekarang tuh aku sering dengar orang ngomong, aduh, nih gue sefrekuensi nih sama dia nih, gitu kan. Nah itu sebetulnya benar banget. Memang sefrekuensi, ditambah lagi dengan kata-kata yang tambah menyayat hati, ya, kita semakin pula kita menjadi mellow, bertambah menjadi mellow, ya. Makin baper, ya. Makin baper. Ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, karena itu adalah the first step. First step tubuh kita mencari bagaimana sih aku nih kepengen heal, aku nih kepengen menjadi balance lagi. Nggak apa-apa, ikutin aja. Tapi setelah itu, carilah lagu-lagu yang mulai mengangkat mood-nya. Gitu. Jadi diikutin dulu, habis itu dibawa ke sesuatu yang lebih baik. Seperti itu.
Oke, Mai. Menarik nih, terutama bicara soal frekuensi. Tapi saya mau simpen dulu. Ini mulai ada pertanyaan yang masuk. Tapi sebelum pertanyaan dari Baby Vini, pertanyaannya, saya mau masuk dulu pertanyaan saya yang ketiga. Beb, tunggu dulu ya. Saya juga ingin menyapa Bu Vero nih, tetangga saya di rumah nih baru join Ayu Show. Mungkin yang pertama ya Bu Vero. Terima kasih. Mai, ini pertanyaannya mengenai... Iya Bu Ayu, sampai tetangga kemudian- saya. Iya. Sampai kemudian Maya memiliki Certified Music Practitioner yang kita sebut dengan CMP. Ini kan melalui sekolah, melalui tesis, dan rasanya ya Mai, kalau saya nggak salah, jangan-jangan Maya baru satu-satunya yang ada di Indonesia memiliki predikat ini. Ya, ya sih Mbak, aku belum tahu ada yang lain yang mempunyai predikat ini. Memang ketika saya akhirnya di tahun 2000 itu, ketika saya mulai setelah 2 bulan perjalanan saya itu, saya sebetulnya mau ngaku dosa nih Mbak. Saya 10 tahun nggak mau melakukan ini. Saya secara sadar, saya bilang pada diri saya sendiri, enggak Mai, kamu udah aneh, kalau kamu melakukan ini, kamu akan jadi lebih aneh lagi. Dan pada saat itu saya tidak melihat kesempatan apapun yang ada di Jakarta, karena aku di Jakarta ya, untuk melakukan ini. Gitu. Di luar negeri iya, bahkan di Mayo Clinic dan sebagainya, musik itu sudah menjadi bagian dari terapi. Ada music thanatology yang mana musik mengiringi orang untuk bisa istilahnya transisi kepada hidup yang berikutnya gitu ya. Kemudian saya pernah main untuk seorang ibu yang melahirkan. Jadi it's actually very very interesting gitu. Tapi di Indonesia ini kayaknya nggak mungkin. Saya bukan dokter, tetapi saya mempunyai pengetahuan seperti ini. Nah terus saya mau kemana gitu kan? Tidak ada sebuah wadah, tidak ada apapun di sini untuk saya bisa melakukan apa yang saya tahu. Nah setelah 10 tahun saya nggak mau, tapi ternyata di dalam 10 tahun itu banyak hal-hal yang menarik yang terjadi. Murid saya datang, Mbak saya lesnya bentar aja ya karena lagi migrain. Oh kamu migrain? Ya kamu ya. Saya tuh minum obat setiap hari. Ya udah aku coba terapi ya gitu ya. 10 menit migrainnya hilang dan dia selama 1 minggu nggak minum obat Mbak. Kemudian ada yang uratnya kejepit dan sebagainya. Sampai akhirnya saya pikir ini apa ya? Ada apa gitu sehingga kenapa saya diizinkan untuk melihat hal-hal seperti ini oleh Tuhan. Dan akhirnya di tahun 2010 saya udah nggak tahan sih Mbak. Akhirnya ya udah saya hubungi lagi kolega-kolega saya di Amerika dan saya bilang oke, saya mau ambil program ini secara baik dan benar. Dan saya tahun 2011 saya kuliah lagi online dan itu berat sekali. Termasuk salah satunya saya bisa berkesempatan ketemu dengan penulis buku Efek Mozart. Dia sudah almarhum sekarang gitu ya, dan kita sempat mentoring dan sebagainya. Dan 2013 saya mendapatkan sertifikasi Certified Music Practitioner. Oke. Ya, nah, Mai, ini pertanyaan saya langsung mengarah kepada 2 pertanyaan yang datang dari Baby Vini dan juga kemudian dari Sinta Kusuma. Pertanyaan yang pertama adalah, boleh dibantu ya supaya saya bisa membaca dengan baik pertanyaannya. Apakah suara yang dikeluarkan oleh harpa dengan alat musik lain untuk healing itu apa perbedaannya? Oke, aku jawab dulu Mbak. Boleh, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebetulnya gini, setiap alat musik itu punya karakteristik. Ya, jadi misalnya gini, kita kalau ada beberapa alat musik yang ketika kita sedang sakit gigi, kita membayangkan alat musik itu kita akan gini meringis, gitu ya. Nah, kalau harpa ini sangat kompatibel dengan semua organ-organ kita. Tapi bukan berarti alat musik lain itu tidak.
Jadi alat musik lain pun juga bisa buat healing. Semua alat musik bisa untuk healing. Sama juga dengan setiap jenis musik bisa untuk healing. Tergantung kita bagaimana kita memakainya. Oke. Ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, terjawab. Nah, pertanyaan kedua dari Sinta Kusuma. Menarik banget nih music healing dengan harpa. Boleh tahu secara prakteknya gimana dalam sesi konseling? Oke, dalam counseling aku ada yang dinamakan sesi healing heart, ya. Nah, healing heart ini ya kayak gitu, kayak seperti digambar. Ya, jadi, kita lihat ya, ini fotonya ini di tempatnya Maya langsung ya, di ruangan Maya yang ada di Jakarta Selatan. Oke, silakan Mai. Jadi saya akan bermain di sisi kliennya yang sedang tiduran. Kemudian saya akan mencari dia beresonansi dengan nada yang mana, yang berarti nanti berasosiasi dengan bagian tubuh yang mana. Gitu. Kemudian intinya adalah membuat si klien ini memasuki ke gelombang otak theta, yang dimana di gelombang ini penyembuhan itu akan terjadi. Jadi sebetulnya yang di trigger itu adalah kemampuan dia untuk self healing. Gitu. Nah, ini kalau dilihat Mbak, ini adalah salah seorang anak sahabat aku, namanya Aksan, yang panahnya yang lagi duduk itu bukan yang, ini. Ya. Yang di belakangnya ada aqua. Betul. Salah, panahnya satu lagi. Yang di bawahnya tulisan. Ya. Nah. Ini adalah di tahun 2017, bulan April. Saya pertama kali ketemu Aksan itu di RSCM. Dia mau setelah operasi. Ini dia menderita kanker, brain cancer, glioblastoma. Dia lagi menunggu untuk diradiasi. Kemudian saya sedang melayani Music for Healing untuk anak-anak sakit di sana. Kemudian setelah ini kami melakukan beberapa sesi di tempat lain ya, di klinik. Dan nah, sesinya di sebelah sini, ya, yang bawah itu ya. Ya. Jadi di sini saya memakai banyak sekali metode-metode, bukan hanya menyelaraskan bagian tubuh Aksan, tapi ini yang mau dinaikkan adalah imun sistemnya dia melalui frekuensi-frekuensi, sehingga dia bisa membuang racun-racun dalam tubuhnya itu dengan lebih baik. Oke, jadi setelah satu sesi pertama itu Aksan bisa makan lebih enak. Dia kemudian karena dia makan, dia mendapat kekuatan, otot-ototnya dia bisa lebih baik jalannya. Kemudian kalau boleh lihat di slide berikutnya. Ya, di slide berikutnya kita lihat. Nah, nih. Yang sebelah kiri itu Aksan sudah mulai belajar untuk jalan sendiri lagi. Wow, luar biasa. Ya, ini setelah berapa kali diterapkan metodenya? It's about 4 kali sampai 5 kali ini. Okay. Kemudian yang sebelah kanan itu Aksan sekarang. Dia udah bikinin Tante Maya gambar, itu adalah Dogi dan Dogu, temannya Aksan. Kemudian Aksan sekarang ada di Jogja dan dia udah mulai sekolah lagi. Dari facial expression-nya juga kita bisa lihat udah berbeda jauh sekali. Ya, sangat berbeda. Ya, ini udah pada saat ini udah nggak ada selang lagi di lehernya dia. Oke. Dan Aksan masih melanjutkan terapinya, Mai, untuk maintenance-nya? Aksan untuk sekarang karena PPKM dan sebagainya nggak bisa dulu Mbak, lagi stop sekarang. Oke. Tetapi kalau dia di Jakarta, setiap kali dia di Jakarta pasti kita akan ketemu. Oke. Nah, Mai, kita langsung saja kalau gitu dengan pertanyaan yang tadi sudah nggak sabar pengen saya sampaikan, yaitu soal frekuensi, kemudian metafisika, kemudian kuantum,
dan satu lagi bioresonans ya. Nah ini apa nih Mai? Boleh dijelasin nggak? Karena buat saya terlalu kesannya tuh kayak belajar fisika lagi, kayak belajar sesuatu yang mungkin bisa dijelaskan secara lebih lebih mudah untuk kita yang masyarakat awam. Oke, sebetulnya tadi aku udah sempat mention sih Mbak, adalah bahwa sebetulnya di dalam alam semesta ini semua itu berhubungan. Jadi di tempat aku ini, kenapa aku dari Music for Healing menggunakan harpa, aku mengembangkan diri lagi ke hal-hal yang tersebut di atas tadi, karena aku sadar bahwa ketika kita mau mencapai satu kondisi healing, satu kondisi sembuh ya, itu pendekatannya nggak bisa hanya satu. Nggak bisa hanya dengan Western medicine gitu ya, dengan obat-obatan yang biasa kita bisa beli gitu ya, tetapi banyak hal-hal lain, termasuk salah satunya hubungan antara mind dan body dan soul kita. So kita sebagai orang Indonesia tentunya kita semua beragama dan kita paham mengenai spiritualitas dan soul dan sebagainya ya. Body oke, kita punya dokter dan sebagainya. Tetapi mind ini sebetulnya ada satu gray area gitu, dan kesadaran bahwa ini tiga hal ini harus selaras itu yang mungkin sedang aku kampanyekan gitu. Bahwa keselarasan ini keselarasan dari tiga hal inilah yang membuat kita mempunyai imun sistem yang baik dan kuat. Keselarasan ketiga hal inilah yang membuat kita bisa menjalankan hidup kita dengan secara mindful, secara mawas, gitu ya. Dan keselarasan inilah juga yang membuat kita bisa menghadapi semua problematik yang setiap hari kita hadapi itu juga dengan lebih bijaksana. Oke. Nah, terutama di pandemi seperti sekarang ini ya, Mai, kita butuh banget yang namanya mindfulness ini. Tadi menyambung dari pertanyaannya Mbak Sinta soal bagaimana terapi music healing ini dilakukan ketika sesi konseling ini terjadi, Mai. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan contoh pasien Maya yang bernama Aksan, kemudian juga dijelaskan bagaimana ketiga hal ini akan sangat mempengaruhi imun sistem di dalam tubuh kita, yang kemudian kita bisa sebut ini sebagai harp therapy ya, Maya ya. Yes, ya. Nah, ya, yang digunakan dengan harp therapy. Dan Maya sudah ditunjuk pula sebagai director dari International Harp Therapy Program yang ada di Asia untuk Indonesia. Dan ini program-programnya apa saja, Mai? Apakah kemudian ini juga yang diwujudkan di kemudian hari ketika Maya mendirikan pada Desember 2020 yang lalu, yaitu Grotto untuk holistik, kesehatan holistik secara penuh? Ya, jadi ini panjang sekali pertanyaannya, Mbak ya. Boleh satu-satu, step by step. Oke. Apa dulu nih, Mbak? Ada yang bilang gini nih, oh my God, ini keren banget metodenya nih. Jadi memang datang ke sini. Ya, buat saya ini memang sesuatu yang baru. Jadi saya juga mesti pelan-pelan nih, Mai. Jadi tadi sudah disebutkan tiga hal tadi tuh, yang metafisik, kemudian frekuensi, kemudian kuantum, ditambah dengan bioresonans tadi. Nah, itu misalnya nih, ini ditujukan untuk penyakit apa saja, Mai? Mulai dari misalnya sekarang kan lagi banyak dibicarakan soal kesehatan mental. Apakah dari kesehatan mental sampai yang kita sebut sekarang juga dengan orang punya comorbid, misalnya diabetes, jantung, darah tinggi dan sebagainya, Mai. Mungkin dari situ dulu deh, yang best. Gini, kita terbiasa sebetulnya, Mbak, bahwa kita hidup ini di dalam kotak-kotak, ya. Jadi kita itu sangat kalau bahasa Inggrisnya itu judging ya, menghakimi ya, Mbak ya. Gitu. Bahwa ketika si A ini di label
dia masuk ke kotak, sebuah kotak klek gitu ya. Ini akan berbeda dengan si B yang di kotak ini. Gitu. Nah, sama juga dengan konsep kesembuhan. Ya, kenapa akhirnya saya lintas dari frekuensi kemudian masuk lagi ke kuantum yang mana adalah partikel yang lebih kecil lagi. Kemudian berusaha mengerti secara metafisik di mana hubungannya dengan alam semesta ini. Kemudian sampai kepada bioresonans yang mana adalah bioresonans itu berhubungan dengan sonic signature dari organ-organ tubuh kita. Bahwa tubuh kita ini sebenarnya Mbak, kita adalah sebuah orkestra. Ya, pembuluh darah kita ada nadanya, darah kita yang mengalir ada nadanya, jantung kita yang berdetak ada nadanya, paru-paru, pankreas, bahkan sampai kelenjar-kelenjar kita itu semua mempunyai nada. Ketika dia bergerak, dia mempunyai nada. Nah, itu adalah sebuah sonic signature. Nah, sonic signature ini baku untuk setiap organ-organ ini. Nah, apa yang terjadi ketika kita keluar dari rumah kita? Ya, kemudian kita dengar klakson, kita dengar knalpot, bahkan di rumah kita ada AC dan sebagainya. Ini bukan bunyi-bunyi alam. Nah, ketika itu bukan bunyi alam, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Sel kita berubah, tapi kita tidak sadar. Kita tidak bisa melihat sel kita. Kita hanya bisa melihat telinga kita, jari kita dan sebagainya, semua yang di luar, eksterior, ya. Tetapi interior dari kita tidak bisa melihat. Bahwa ternyata kalau misalnya ingat pelajaran SD fisika, ya, bahwa suara melalui air adalah 5 cepat mencapai sebuah tujuan dibanding lewat udara. Nah, berdasarkan basis teori ini, seorang Profesor Dr. Masaru Emoto di Jepang, dia melakukan percobaan. Dia melihat bahwa ketika dia meneliti molekul-molekul air, ketika dipaparkan dengan bunyi-bunyi yang tidak selaras dengan alam semesta ini, maka molekul-molekul air itu berubah menjadi berantakan lah gitu ya, ada yang udah dia nggak heksagonal lagi. Jadi itulah yang terjadi sebetulnya di dalam tubuh kita. Nah, termasuk polusi-polusi ini termasuk apa? Termasuk emosi-emosi. Nah, ketika kita mendekati seseorang dengan emosi yang sedang marah, orang itu akan menangkap secara energi. Kenapa? Karena sebetulnya dia nggak melihat sesuatu yang salah, dia nggak mendengar sesuatu yang salah, tetapi sel-sel di dalam tubuhnya ini menangkap energi-energi itu. Nah, hal-hal seperti ini kan kita nggak bisa lihat ya, Mbak. Makanya konsep mindfulness itu untuk hidup itu sangat relevan. Karena apa? Karena kita nih mau menjaga tubuh kita. Nah, tapi harus ada basis pengetahuan-pengetahuan seperti ini. Gitu Mbak. Apa yang aku lakukan di sini sebetulnya gini, ketika kembali ke pertanyaan Mbak Ayu, penyakit apa yang bisa disembuhkan dengan metode ini? Iya. Karena kita sudah terbiasa bahwa ada spesialis ini, spesialis A, spesialis B, spesialis C, ya. Kita merasa bahwa I have to have answers bahwa ini bisa untuk apa. Konsep dasarnya sebetulnya sangat simpel. Ketika semua selaras, apa yang nggak bisa dibetulin? Nggak ada. Karena ketika tubuh kita kembali kepada keselarasan awal, keselarasan awal mula, maka semua organ bisa berfungsi dengan baik dan benar lagi. Sehingga apa? Sehingga semua toksin, semua stresor yang ada di dalam tubuh kita, termasuk yang mempengaruhi pola pikir kita dan emosi kita, itu semua bisa kita buang dengan baik. Dan ketika bisa dibuang dengan baik, maka semua akan berfungsi secara normal dan baik lagi, secara maksimal. Maka semua penyakit pelan-pelan bisa dieliminasi. Oke. Nah, ketika kita menggunakan metode ini, Mai, itu kita tahu bahwa kondisi kita sudah seimbang, sudah balance, itu bagaimana menemukannya?
Eh, Kalau di tempat aku bisa dites, Mbak. Jadi aku ada di tempat aku ini ada banyak sekali tes, ya, mulai dari sebetulnya tes 5 element karena ini berdasarkan TCM atau Traditional Chinese Medicine. Eh, ada sebuah alat yang namanya Bicom. Ini adalah model Bicom Optima, jadi model yang boleh dikatakan terbaru lah ya. Ini bisa mendeteksi 5 elemen yang ada di tubuh kita dan bisa mengukur frekuensi tubuh kita. Apakah ketika kita datang kita di dalam kondisi normal atau kita di kondisi yang mana artinya tubuh kita sedang berusaha untuk melawan ketidakseimbangan. Mungkin ada infeksi, mungkin ada inflamasi, mungkin ada virus, atau tubuh kita sedang under atau dalam kondisi yin, di mana tubuh kita kelelahan dan sedang juga berjuang untuk menaikkan kondisi kita. Nah, pertama-tama harus dibalans dulu, kemudian bisa dicek 5 elemennya, kemudian bisa dicek organ-organ apa sih sebetulnya yang terkait dengan 5 elemen ini yang terganggu balansnya atau resonansinya. Yeah. Kemudian lebih dalam lagi bisa dicek juga apa yang menyebabkan. Apakah kita ada hormonal imbalance, apakah kita ada virus, apakah kita ada parasit, apakah kita ada candida, apakah kita yin yang-nya tidak balance, apakah kita ada alergi, apakah banyak banget deh Mbak. Gitu. Kemudian ada juga di luar itu tes-tes, misalnya tes ortopedik gitu ya, untuk tes muscle, tendon kita, pembuluh darah kita bisa tes bone marrow atau sumsum tulang kita juga, kita bisa tes semua sendi-sendi kita. Kemudian ada juga dental, kemudian ada juga ini yang menarik, ada juga yang terbaru bulan Agustus ini kami ada tes kontrol dan metabolisme. Nah, tes kontrol dan metabolisme ini adalah mengetes 7 kontrol organ di dalam kepala kita, di dalam otak kita. Jadi ada kelenjar pituitary, kelenjar hipotalamus, epifisis, corpus callosum, ada 7. Kemudian kita bisa cek sudah mempengaruhi kita di level apa? Apakah only physical level, apakah ada psychological level, emotional level, ada 7 level, kemudian kita bisa cek lagi kita kenapa ini bisa terjadi, dan kemudian kita mempengaruhi pola makan kita. Ini penting banget Mbak, karena pola makan kita itu adalah hal yang kita lakukan secara rutin dan tidak pernah putus adalah makan. Jadi kita bisa cek tuh, saya tipe pemakan seperti apa sih? Apakah saya depression eater, apakah saya stress eater, resignation eater, apakah aku pleasure eater, habitual eater, emotional eater, ada 14 itu. Wow, jadi kebiasaan kita makan aja itu bisa ditemukan dengan metode ini menjadi 14 macam ya. Tadi kan Maya sudah bilang tuh ada yang pleasure eater, ada yang habitual eater tadi ya disebutkan ya Maya. Nah kalau kayak saya yang suka ngemil gini nih masuk di mana? Nah kemudian nanti dari sini akan dikasih tahu sebaiknya apa yang harus dimakan dan bagaimana merubah kebiasaan makan kita agar hidup kita bisa jadi lebih sehat, begitu Mai? Nah ini Mbak, this is one interesting fact yang aku temukan karena kan aku menjadi kelinci percobaan untuk semua metode aku. Ya, nah ketika aku mencoba kontrol dan metabolisme ini, ternyata aku kan misalnya senang banget makan A gitu ya. Setiap hari tuh sebenarnya kepengen makan A, tapi bilang pada diri sendiri jangan deh, jangan tiap hari gitu kan. Nah, ketika aku melakukan tes ini dan melakukan terapi terhadap diri aku, ternyata craving atau apa ya kayak rasa ngidam kepengen makan itu tuh ternyata hilang dengan sendirinya Mbak, karena kontrol organnya itu udah balance. Begitu ya Mai ya? Iya. Jadi ya aku juga terus terang sampai sekarang sih everyday setiap hari tuh aku belajar hal baru Mbak. Iya karena gini kalau kita orang Indonesia Mai itu suka sekali Mai, satu makan yang manis-manis ya.
terutama kita yang tinggal di Pulau Jawa. Terus kedua, makan yang gorengan. Nah, Betul. ini kan mesti dikontrol ya, Mai. Nah, Ya. ternyata dengan metode ini itu bisa memberikan kontrol kepada daya mungkin otak kita atau apa penyebutannya, sehingga kita tahu bahwa itu bukan yang baik untuk tubuh kita. Begitu, Mai? Betul, betul, Mbak. Jadi kalau misalnya aja diaplikasikannya nih soal makanan ya, jangan makan gorengan. Nggak akan bisa, Mbak. Selama kontrol organ kita tidak balance, kita tidak mampu. Mau disuruh apa aja juga kita tidak akan mampu. Kenapa? Karena kita sendiri itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol itu. Mengontrol emosi kita, mengontrol marah, mengontrol reaksi-reaksi kita tidak bisa. Karena tidak balance. Nah, ketika kita menterapi dan mencapai titik balance itu kembali, maka hal-hal yang off balance tadi itu akan hilang dengan sendirinya. Kita nggak usah dikasih tahu, kita udah akan bisa ngerem sendiri. Jadi si makanan A yang tadi aku suka banget dan tiap hari kepengen makan, Mbak, sekarang itu enggak. Nah, ini pasti sahabat juga ya, kita masing-masing pasti punya kelemahan nih, Mai, soalnya. Kalau soal makanan, ada hal yang kadang-kadang memang itu menjadi kesukaan kita dan kita nggak bisa kontrol gitu. Oke, katakanlah misalnya nggak mau nyebut sih, misalnya makan mie instan gitu ya. Saya nggak nyebut merek loh ya, tapi itu kan bisa nagih kan. Oke. Iya. Dan ini dilakukan secara alami ya, Mai. Jadi kita tidak harus, apakah kita tidak harus minum obat, tapi memang dilakukan dengan metode kuantum, frekuensi, dan juga bioresonans, dan juga metafisik itu tadi ya. Ya. Bisa dibilang ini natural kan, Mai? Ya, menjadi natural. Jadi bisa makan, of course bisa makan, tapi tidak craving. Craving itu apa ya? Tidak ngidam ya, Mbak, ya, nggak kayak orang ngidam gitu, kayaknya nggak bisa tahan gitu. Betul. Oke. Nah, Mai, ingin tahu sekarang mengenai Grotto ya. Nanti kita rame-rame tentu pengen denger Maya main harpa, terutama yang berkaitan dengan Music for Healing tuh kayak apa sih sounds-nya gitu. Kalau dengerin Maya main harpa sih udah sering kali lihat di pertunjukannya dan sebagainya. Tapi kalau Music for Healing, jujur saya juga belum pernah dengar, walaupun itu suara harpa, tetapi kira-kira yang seperti apa dan menggunakan metode yang dipadukan 3 hal tadi. Nanti kita akan dengar bersama ya kesempatannya, Mai. Tapi pengen cerita dulu deh soal Grotto yang sekarang ini menjadi passionnya Maya dan berdiri pada tahun Desember 2020. Congratulations ya, Mai. Saya sudah melihat tempatnya. Sangat nyaman sekali datang ke sana. Tempatnya ada di Jakarta Selatan. Boleh cerita nggak, Mai, tentang Grotto ini? Kenapa diberi nama Grotto? Kemudian program-programnya ada apa saja di sana? Mungkin banyak dari sahabat Ayu atau sahabat Maya yang belum mendengar informasi ini dan ingin tahu lebih banyak. Oke. Grotto, buat saya Grotto adalah sebuah keajaiban, Mbak. Saya nggak pernah mimpi untuk mempunyai sebuah tempat. Dan yang luar biasanya lagi, setelah tempat ini dikondisikan seperti apa yang saya inginkan, ternyata semua barang-barang dari almarhum ayah saya dan ibu saya itu mempunyai tempat yang seperti sudah disiapkan, baik secara ukuran maupun secara desain. Luar biasa. Jadi memang ketika saya mencari nama, saya ingat bahwa ibu saya itu cerita bahwa beliau dulu diajak ayahku ke Blue Grotto di Italia. Nah, kemudian saya googling Grotto itu artinya apa sih? Grotto ternyata artinya sebuah gua air, yang mana aku langsung merasa nyaman karena apa yang aku lakukan ini, semua frekuensi ini bisa ditransport di dalam tubuh kita melalui air. Nah, kemudian Grotto ternyata juga berarti sebuah sanctuary atau tempat berlindung.
Dan saya kepingin sekali, dulu saya ingat saya selalu berdoa, saya kepingin Tuhan punya sebuah tempat di mana orang-orang itu bisa datang dan merasa nyaman dan bisa sembuh. Dan itu ada di tengah-tengah Jakarta, yang mana tingkat stresor dan polusinya cukup tinggi. Gitu. Setuju. Saya sedih mendengar bahwa banyak teman-teman saya harus mencari balance, mencari damai, mencari sembuh itu harus mengeluarkan uang yang banyak sekali untuk keluar kota. Saya kepingin ada tempat seperti itu di Jakarta. Kemudian terjadilah Grotto ini. Oke. Alhamdulillah, puji Tuhan ya Mai, aku juga ikut senang lihatnya. Nah, program-program yang ada di Grotto nih, saya kemarin sempat lihat beberapa program yang ada. Ini saya ingin bagi dengan sahabat Ayu dan juga sahabat Maya. Ada yang pertama disebut dengan BCOM ya, kemudian ada Basic Extended Program, lalu ada Grotto Healing. Mungkin boleh dijelaskan Mai, apa ini BCOM, kemudian Basic Extended dan BCOM Home Therapy. Oke, BICOM ini adalah alat yang saya gunakan yang berdasarkan TCM tadi, dan ini adalah alat dari Jerman, produksinya dari Jerman. Alat ini menggunakan DNA dan menggunakan metode bioresonans. Jadi alat ini bisa mendeteksi apa organ kita yang tidak baik fungsinya, gitu. Kemudian di dalam aku pengen zoom deh, kayaknya nggak mungkin ya. Nah, Basic Extended Program ini adalah salah satu program yang lumayan yang holistik, yang menyeluruh ya, di mana di sini selalu di setiap ini terdiri dari 5 sesi, dan di setiap sesi itu selalu ada detoksifikasi. Detoksifikasi ini artinya adalah memperbaiki 3 organ untuk yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan racun dari tubuh kita, yaitu ginjal kita, hati, dan kelenjar-kelenjar limpa. Nah, ketika 3 organ ini bisa berfungsi dengan baik, maka tubuh bisa mengeluarkan semua racun-racun yang setiap hari kita konsumsi. Baik dari makanan maupun mungkin dari udara dan sebagainya ya. Nah, di 5 minggu ini juga ada eliminasi dari radiasi, kemudian ada eliminasi dari perputusan energi akibat luka, mungkin luka operasi, mungkin luka-luka dari jatuh dan sebagainya ya. Kemudian ada untuk Candida dan mycotosis, kemudian juga ada eliminasi dari patogen, kemudian ada eliminasi dari susu dan wheat, gandum. Ya. Ya, karena itu adalah salah satu stresor penyebab utama alergi. Oke. Cukup lengkap ini basic cukup lengkap program ya. Betul. Nah, sekarang banyak yang tidak tahan dengan gandum, tidak tahan dengan susu dan sebagainya. Itu karena memang sebetulnya polusi itu sudah ada di mana-mana, Mbak. Betul. Jadi walaupun misalnya kita bilang ini nggak pakai pestisida ya, tapi ketika itu ditanam di tanah atau mungkin lewat airnya itu sudah terkontaminasi, maka hal-hal atau makanan yang kita konsumsi itu sebetulnya kegunaannya sudah bukan 100% lagi, sudah mungkin turun menjadi 60%. Jadi kenapa banyak ketidakbalansan di dalam tubuh kita, karena salah satunya adalah pesticide consumption. Ya, betul. Ini kemudian ada home therapy, ini salah satu program unggulan dari kami. Home therapy ini terutama untuk virus dan immune system. Untuk home therapy ini klien tidak perlu datang, tetapi bisa mengambil kami ada home test kit
di mana mereka bisa melakukan sendiri pengambilan darah, yaitu seperti rapid ya. Ya. Jadi hanya ditusuk, kemudian saya perlu 2 tetes darah, kemudian mereka bisa kirim kembali ke saya, kemudian saya bisa melakukan tes. Jadi saya bisa mendeteksi ini ada sekitar 30-40 virus yang terdeteksi, kemudian bisa dibuatkan terapi. Begitu juga dengan imun sistem. Semua organ-organ yang mendukung sistem imun tubuh kita itu dites, kemudian kita bisa tes antibodi dan sebagainya, kemudian bisa dibuatkan terapi dalam bentuk magnetic chip ataupun drops. Obat tetes. Oke. Obat tetes drop ini kandungannya apa ya, Maya? Kandungannya apa yang ditemukan tidak balance di dalam tubuh orang tersebut. Jadi misalnya Mbak Ayu nih pesan imun sistem drops atau magnetic chip, itu nggak boleh dikasih ke orang lain. Nah ini terapi ini berlaku untuk 4 minggu atau 28 hari. Oke. Untuk kemudian dites kembali ya hasilnya ya, Maya? Iya. Jadi ada beberapa sih Mbak yang klien-klien aku yang mau traveling dan sebagainya, ya biasanya mereka minta yang untuk imun sistem ini, untuk menjaga imun sistem mereka selama perjalanan. I see. Nah, next program berikutnya nih, masih ada program berikutnya yang saya lihat untuk sports, dan salah satunya lagi selain sports juga kita lihat pada slide berikutnya ya. Oke. Ya, kalau untuk sports itu bagaimana ya, Mai? Ya, kalau sports itu adalah di programnya ortopedik. Nah, di sini kita bisa deteksi injury, kita bisa deteksi bone fracture atau retak tulang. Kita bisa deteksi semua ketidakbalansan di dalam otot, tendon, pembuluh darah, kemudian bisa di setiap di tulang belakang itu dari cervical, thoracic, dan lumbar spine, kita bisa cek satu persatu. Kemudian sendi-sendi, joints, gitu Mbak. Kemudian apa yang perlu distabilkan. Dan ini banyak sekali dipakai kalau di tempat asalnya, banyak sekali dipakai untuk treatment atlet-atlet. Oke. Nah, termasuk juga stabilisasi imun tubuh ya, Mai ya. Yang setelah vaksinasi kita lakukan, kalau ingin melakukan stabilisasi imun tubuh, ini juga bisa dilakukan ya, Mai ya, di sini. Betul Mbak. Jadi belakangan ini gunanya apa? Banyak sekali klien saya yang datang, ternyata itu mereka ada ada efek dari vaksinasi. Nah, efeknya ini bukan hanya sekedar pegal dan sebagainya, bahwa di situ mungkin nggak tahu nih kebaca apa enggak, bahwa efek secara jangka panjang ini lumayan bahaya ya. Jadi ada salah satunya adalah justru sistem imun kita menurun. Kemudian ada alergi, rentan infeksi, disleksia, bisa menjadi autism, bahkan bisa mempengaruhi kita menjadi depresi. Kemudian ADHD, rematik, diabetes, sklerosis ganda, bisa mempengaruhi kesuburan, penyakit darah, kerusakan syaraf, kerusakan sel otak, dan beberapa hal lain lagi juga. Nah, jadi apa yang terjadi kalau misalnya efek buruk dari vaksin ini dihilangkan? Apakah vaksinnya masih berfungsi? Iya, masih berfungsi. Jadi vaksin itu ada efek baiknya, of course. Ya, kita bisa mengenali si virus ini, yang mana itu adalah baik sekali. Tetapi di satu sisi yang sama, vaksin ini ada mengandung efek-efek buruk. Gitu. Nah, salah satunya adalah kan di dalam kandungannya itu pasti ada campurannya lah, gitu ya Mbak ya. Nah, itu tidak semuanya. Semua orang itu tahan dan tidak semua orang bisa mengeluarkan secara natural. I see. Oke.
Nah, jadi ini bisa dilakukan stabilisasi dalam hal ini ya, Mai, untuk supaya efek baiknya itu lebih banyak Ya, terjadi di dalam tubuh kita. Oke, betul. Mai. Nah, setelah kita ngobrol panjang nih, Mai, dari perjalanan Maya dari seorang musikus dari seorang harpis, kemudian sekarang saya boleh sebut Maya itu adalah seorang healer. Nah, kalau ada pertanyaan juga boleh ya, masih ada kesempatan untuk chat. Sebelum saya juga akan memberikan kuis kepada teman-teman semua yang sudah join pada sore hari ini. Mai, pertanyaan saya berikutnya adalah apa yang membuat turning point Maya nih, seorang Maya dari seorang musikus atau harpis ternama, kemudian sekarang boleh saya sebut Maya sebagai juga adalah seorang healer, walaupun kaitannya adalah juga dengan harpa. Jangan dijawab dulu, Mai, karena saya mau kasih pertanyaan dulu nih buat teman-teman sahabat Ayu dan juga sahabat Maya yang sudah join pada sore hari ini. Saatnya bagi hadiah masker dari Musa Widiatmodjo. Thank you ya Mas Musa untuk masker cantiknya. Maya nanti juga ada titipan masker buat Maya dari Musa Widiatmodjo. Nanti dikirim ya ke Grotto. Oke, Mai boleh menjawab pertanyaan saya tadi, Mai, bagaimana dari seorang harpis kemudian menjadi seorang healer. Ini pasti perjalanannya bukan hal yang sebentar ya, Mai ya, untuk menjadi seorang healer ini. Ya. Tepat sekali sih Mbak. Aku sebetulnya lebih senang aku dikenal sebagai seorang praktisi ya, karena memang kalau bahasa Inggrisnya practitioner gitu ya. Memfasilitasi healing proses ya. Proses di akunya sendiri sebetulnya panjang banget sih Mbak. Dari tahun 2005 itu pada saat itu aku mengalami perceraian dan dengan perceraian itu semua energi saya itu hilang. Jadi selama 3 tahun awal itu saya kayak orang nggak ada tulang. Sejauh itu ya akibatnya ya Maya. Padahal Maya punya hobi, punya harpa, punya teman-teman, punya keluarga. Namun itu cukup dalam ya Maya mengakibatkannya. Dalam sekali. Okay. Jadi dan bahkan setelah 3 tahun itu saya mulai bangkit gitu ya dengan terseok-seok lah gitu. Tapi kan kalau keluar mukanya harus tetap happy Mbak ya. Apalagi on stage, Mai. Apalagi on stage ya. Nggak boleh ada yang tahu gitu kalau hidupnya lagi sedih banget deh gitu kan. Nah setelah itu ternyata sampai di tahun 2015 itu ternyata saya masih mengalami saya belum menjadi diri saya yang dulu lagi. Berapa tahun itu ya Mai kira-kira kurun waktunya? 10 tahun Mbak. 10 tahun, wow. Iya. Oke. 10 tahun. Jadi setelah sebetulnya mungkin kenapa saya mengambil Music for Healing dan sebagainya, I want to heal myself. Awalnya itu ya Mai ya? Iya. I want to heal myself. Jadi kalau sekarang saya lihat mundur lagi, kenapa saya sampai nggak punya kehilangan tujuan hidup per 5 tahun itu mungkin ya karena saya saya nggak tahu mesti gimana gitu. Saya I'm not myself dan saya karena mungkin saya juga seorang yang kuat gitu ya. Jadi mungkin saya tidak mengalami depresi atau mungkin pada saat itu saya nggak ngaku kalau saya depresi, nggak ngerti juga sih Mbak. Gitu. Tapi anyway, saya berusaha menarik diri saya ini kok nggak bisa, tapi ya cuma dikit, mulai 10%, 20%, sampai 60%. Ini kok stuck gitu ya, 65 mungkin gitu, tapi nggak pernah bisa sampai 100%. Sampai akhirnya saya saya mencari jawaban-jawaban untuk hidup saya. Bagaimana saya bisa merebut kembali Maya yang dulu? Bagaimana saya bisa merebut kembali energi saya? Bagaimana saya bisa merebut kembali kebahagiaan saya dan bagaimana saya bisa kembali mencintai diri saya?
Jadi akhirnya saya tuangkan semua itu ke hal ke belajar sih Mbak. Gitu. Saya bisa sekolah lagi dan sebagainya karena I'm trying to find an answer for me, for myself. Jadi bisa dibilang Maya itu membuang energi negatifnya itu ke hal positif, yaitu belajar. Belajar apa? Menemukan kembali yang tadi Maya bilang, tertarik kepada music for healing. Awalnya untuk diri sendiri ya Maya? Iya. Oke, lanjut Mai. Menarik ini. Saya itu nggak bisa di salah satu contoh ya Mbak, saya itu nggak bisa di hipnosis. Saya sempat mengikuti sebuah pelatihan gitu ya. Saya hipnotis orang. Ketika dia harus, karena kita pairing gitu ya, ketika dia mau menghipnotis saya lagi, sampai akhirnya pura-pura aja gitu, saya pura-pura terhipnotis padahal enggak gitu, sampai di tahap itu gitu, sampai ahlinya akhirnya tahu pasti itu kalau Maya pura-pura saat itu. Tahu deh Mbak. Mudah-mudahan sih enggak. Oke. Lalu sampai akhirnya saya jadi saya mencari dan itu semua program-program kayak transformational program yang sekarang ada di Grotto gitu ya, itu salah satunya juga adalah hal-hal yang memang saya rasa itu mempunyai efek yang paling dahsyat kepada saya, sehingga I believe in that program. Nah, ketika saya mengambil program itu, ketika itu istilahnya menyembuhkan saya menekuni program itu dan saya sekarang bisa share kepada yang lain. Share kepada orang lain gitu. Okay. Tentunya bukan hanya itu program yang bagus gitu ya, pasti ada program-program yang lain, tetapi yang pada saat itu bisa menyembuhkan saya adalah program ini gitu. So I believe in that. Oke. Happy sih dengarnya Mai. Sudah bisa melepas itu semua dengan satu metode yang memang Maya pelajari dan kemudian Maya kuasai, dan sekarang Maya bagikan manfaatnya untuk orang lain. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Sinta Kusuma. Tes apa yang mengatasi emosi anak yang suka main games, Mai? Adakah ini di Grotto? Boleh tahu kira-kira range sesi terapinya di Grotto seperti apa? Range-nya nih mungkin bisa range berapa kalinya atau mungkin range harganya, boleh nggak Mai di share ya? Oke. Kalau untuk hal seperti itu saya sih sangat menyarankan untuk kontrol and metabolisme gitu. Nah, kalau range harganya tentunya di Grotto ada lumayan banyak program yang harganya itu dari mulai 600.000 bahkan 450.000 sampai ke 3,5 juta. Oke. Ya. Nah, banyaknya setiap kali ada tes dilakukan, ini pasti mendapatkan satu kali terapi. Nah, berapa banyak terapinya sebetulnya aku nggak bisa kasih tahu berapa, tapi rata-rata sekitar 2-3 kali untuk menghilangkan satu problem. Jadi seperti emosi anak yang ketagihan main games itu bisa ya dilakukan ya Maya melalui terapi ini? Gini, kalau untuk bilang bisa atau enggaknya aku mesti tes dulu. Tetapi kalau secara logika, ketika anak itu main game karena tidak bisa kontrol, tentunya ada sesuatu yang tidak balance di 7 kontrol organnya dia. Nah, ketika itu dibalance, pastinya dia bisa mengatasi dirinya sendiri untuk bisa lebih lebih bijaksana membagi waktu. Oke. Nah, kalau misalnya ada problem-problem lain, misalnya problem secara psikis dan sebagainya, itu pun juga bisa nanti masuk ke hipnosis program atau transformational program yang ada di Grotto. Oke, thank you. Menjawab ya Mbak Sinta pertanyaannya. Jadi memang harus dites dulu untuk mengetahui apakah ini bisa disembuhkan atau tidak ya Mai ya, nanti tergantung dari hasil tesnya. Nah Mai, udah waktunya nih ingin mendengarkan Maya memberikan contoh music for healing. Silakan Mai, kita mau dengerin. Maya akan main berapa menit kira-kira Mai? 1-2 menit? Boleh Mbak.
Ya. 2 menit boleh? Ya, 2 menit ya, kita dengarkan sama-sama ya. Sambil kalau ada pertanyaan, waktunya untuk bertanya masih kami berikan kesempatan karena kita masih punya waktu untuk ngobrol bersama Maya. Silakan Mai. Oke. Sebelum saya mulai, saya mau mengajak Anda semua sekalian untuk sekarang bukan hanya mendengarkan nadanya, tetapi juga mulai mencermati sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh kita, pada pikiran kita, pada pola napas kita ketika kita mendengarkan lagu ini. Jadi kalau saya boleh ajak Anda untuk menutup mata dan lebih memakai indera pendengaran kita. Okay. Kita resapi dengan menutup mata ya. Ini kalau pakai earphone pasti lebih asik ya, Mai. Okay. Asik. Kalau misalnya ada boleh dipakai. Okay. Silakan duduk dengan nyaman. Kakinya, telapak kaki menyentuh tanah. Oke, silakan tutup mata, tarik napas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Biarkan nafas kita menjadi natural mengalir. Arahkan nafas kita ke bagian-bagian tubuh yang sakit. Seluruh tubuh saya dan organ-organ tubuh saya selaras. Dan setiap tarikan nafas saya mendukung kesembuhan saya. Dan semua yang terjadi dalam hidup saya adalah yang terbaik. Saya percaya pada proses hidup saya. Dan pada saat ini saya mengirimkan cinta dan energi yang baik kepada semua orang di dalam hidup saya. Keluarga inti saya, orang-orang yang saya cintai, teman-teman saya, kolega bisnis saya, semua orang yang berinteraksi dengan saya, bahkan orang-orang yang akan saya temui besok. Alam semesta mendukung saya
Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Sesi kita akan selesai. Saya akan hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Selesai. Wow, Mai, ini kayak deep sleep deh. Tiba-tiba terbangun dalam berapa tadi? 2 menit ada nggak ya? Langsung Ya Mbak, berasa kayaknya segar lewat lagi. deh dari 2 menit, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Malah bahkan kalau bisa terus denger musiknya itu bisa tidur beneran enak. Mai nggak tertarik untuk bikin atau merekam music for healing ini sehingga kita yang mempunyai kesulitan tidur atau mempunyai banyak pikiran itu bisa mendengarkan musik seperti ini dengan cara tarik nafas, buang nafas sesederhana itu. Sehingga membantu teman-teman kita yang membutuhkannya dengan menggunakan CD ataupun apapun mungkin yang bisa kita beli dari Grotto. Tertarik sih Mbak. It will be my next step, my next project untuk itu. Iya. Karena ini bisa digunakan juga untuk ketika kita melakukan meditasi 10-15 menit ketika memulai hari ya Mai ya. Oke. Nah, ini ada yang iya boleh Mbak kalau ada CD healingnya banyak nih yang tertarik nih ya. Oke. Terus tadi ada yang sempat bertanya nih pada waktu relax dengernya ya memang. Oke, saya juga merasakan hal yang sama. Thank you banget Mai mau memberikannya untuk kita semua. Dan tadi Mai ada yang bertanya di mana sih alamatnya Grotto Mai? Boleh nggak sih di-share di sini Mai untuk Boleh. sahabat Ayu dan juga sahabat Maya yang join pada sore hari ini? Boleh sekali. Alamatnya di Jalan Trogong Raya nomor 35 di Bilangan Jakarta Selatan. Kalau tahu ada sekolah Jakarta International School, ini pas di seberangnya. Tuh, kami ada Instagram karena baru dan semua kerjain sendiri, jadi isinya juga masih sedikit. Tapi di Instagram Grotto Healing @grottohealing itu ada alamatnya dan bisa ada nomor teleponnya dan bisa DM kami di situ. Oke, iya. Nah, di kolom chat dari tim Ayusho juga sudah menuliskannya dengan lengkap, termasuk nomor handphone yang bisa dihubungi. Mai, ini bukanya 7 hari 1 minggu, dari jam berapa sampai jam berapa atau ada batasannya, Mai? Bukanya dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 9 sampai jam 6 sore. Tetapi kami menerima hari Sabtu hanya by appointment. Untuk semua by appointment sih Mbak. Sebetulnya di sini konsepnya adalah treatment for one person only, paling banyak 2 orang gitu ya. Jadi kita nggak mau numpuk kliennya. Jadi semua orang punya space, punya healing space sendiri dan sangat personal. Tuh, ini adalah apa ya? Is our way to respect our client gitu. Jadi antara satu orang dan yang lainnya juga nggak akan ketemu, dan kita sangat rajin untuk disinfek, semua juga udah divaksin dan sebagainya. Apalagi Mbak, mau tahu apa lagi? Oke, nah ini juga ada pertanyaan lagi nih dari Ira ya. Tadi sudah menjawab ya alamatnya, kapan bukanya dan sebagainya. Ini dari Ira. Thank you Ira ya. Ini kalau nggak salah Ira di Bali deh. Ya, Mbak Maya, saya Ira ya. Music harp itu saya alami dengan experience berputar di daerah kepala. Mungkin tadi waktu Maya mainkan ya. Apakah musik itu memang dibuat untuk aiming area tertentu yang tadi barusan Maya mainkan? Oke. Mungkin itu boleh ya. Tanya nggak Mbak Ira, di kalau waktunya begini dibagi 2, bagian yang kedua apa bagian yang pertama? Iya, mungkin Mbak Ira bisa jawab ya melalui kolom chat. Semuanya, di semuanya, tidak hanya bagian pertama dan kedua, Mai. Oke. Kalau sekarang bagaimana?
Nah, sekarang ya, sekarang apa yang dirasakan Mbak Ira after mendengarkannya? Ya, tadi beginning to end itu. Nah, sekarang relax, Mai. Oke, Ya, oke. kalau tadi Mungkin berputar. Oke, mungkin ada blockage sih Mbak, gitu. Blockage itu artinya gini, ketika kita memiliki sebuah blockage, tentunya sirkulasi oksigen di dalam tubuh kita itu tidak bisa maksimal. Jadi terjadi hambatan-hambatan. Nah, ketika tadi breathing-nya di regulate lagi, gitu ya, mungkin koneksi itu kembali terjadi dan mungkin blockage itu mulai hilang, makanya ada sedikit efek seperti itu ya. Oke. Ya. Oke, Mai. Jadi sudah menjawab ya Mbak Ira, mungkin ada blockage kemungkinan besar dan alhamdulillah puji Tuhan sudah relax ya tadi. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan dan kapan-kapan bisa main ke Grotto ya Mbak Ira kalau ke Jakarta. Oke, ini ada juga sorry Mbak, aku kalau untuk untuk sesi healing ini, aku juga ada sesi healing online. Dan ini sebetulnya terjadinya ketika awal pandemi, ketika ada teman yang terkena COVID dan kita tidak bisa reach out kepada orang itu, sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk menawarkan dia untuk sesi healing heart online. Jadi sekarang kami membuka itu. Jadi untuk siapapun di luar daerah yang tidak di Jakarta, yang tidak bisa datang, bisa daftar untuk sesi online. Oke, udah mulai ada yang mau nih, ada yang daftar mau booking, silakan kontak ya, karena Ira tinggalnya di Bali. Ya. Oke. Nah sebelum saya mengumumkan siapa pemenang kuis, ini udah nggak terasa Mai sudah mendekati pukul 6. Terima kasih yang sudah bersabar dan tadi sudah mengikuti sesi healing music dari Maya. Kita foto bersama dulu ya semuanya. 3, 2, 1. Senyum. Halo Leoni. Ya. Akhirnya saya Ayu Dia Pasha dan juga terima kasih kepada Maya Hasan, kepada sahabat Ayu dan juga sahabat Maya yang sudah join pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk tim Ayu Show yang membantu pada sore hari ini. Ada Joe Matindas yang membuat jingle Ayu Show, kemudian Reza, Kristi, dan juga Siti, dan juga Mas Ika. Maya, sehat-sehat. Kita jumpa di Grotto ya. Saya tertarik untuk mengikuti metode dan program. Ya. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Friday with Ayu Show.